Halo semua, apa kabar hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan cara pembuahan dan penyerbukan. Perkembangbiakan secara generatif tumbuhan hanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki organ reproduksi seperti serbuk sari dan kepala putik. Serbuk sari adalah alat reproduksi jantan dan kepala putik adalah alat reproduksi betina pada tumbuhan. Artinya, perkembangbiakan generatif tanaman dapat terjadi melalui perkawinan. Jika tanaman tidak memiliki organ reproduksi, ia tidak dapat mengalami perkembangbiakan generatif. Dalam perkembangbiakan generatif, ternyata ada manfaatnya loh. Perkembangbiakan generatif bermanfaat dapat menghasilkan sistem akar yang kuat dibandingkan dengan perkembangbiakan secara vegetatif. Selain itu, batang tumbuhan yang ditanam dari biji seringkali digunakan pada proses penyambungan atau okulasi. Kalian dapat menemukan tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara generatif dengan ciri memiliki bunga. Perhatikan bagian-bagian bunga berikut ini. Yang pertama, terdapat kepala putih, kepala sari, tangkai putih, tangkai sari, mahkota, bakal buah, kelopak, dan tangkai bunga. Contohnya seperti pada bunga kembang sepatu. Coba perhatikan bunga-bunga ini, indah sekali bukan? Eits, tunggu dulu. Ternyata selain indah dipandang, bunga juga memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan loh. Penasaran? Yuk kita amati perkembangbiakan generatif pada bunga apel berikut ini. Perhatikan bunga apel ini teman. Kita akan melihat bagaimana perkembangan generatif yang terjadi pada tumbuhan apel. Agar lebih mudah memahaminya, proses perkembangbiakan generatif akan dibagi menjadi 8 adegan. Tekan satu persatu berurutan untuk mengetahui proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Tekan tombol di ujung kanan apabila kamu ingin melihatnya secara otomatis. Proses perkembangbiakan diawali dengan jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Proses ini biasa disebut dengan penyerbukan. Serbuk sari kemudian berkecambah membentuk buluh serbuk sari. Di dalam buluh serbuk sari tersebut terdapat 1 inti vegetatif dan 2 inti generatif. Selanjutnya, buluh serbuk sari membentuk saluran menuju ruang bakal biji dengan inti vegetatif sebagai penunjuk jalan. Setelah sampai di dalam bakal biji, maka inti vegetatif akan mati. Setelah inti vegetatif mati, kedua inti generatif bergerak dan melakukan pembuahan. Inti generatif pertama akan membuahi sel telur untuk menghasilkan zigot. Sedangkan inti generatif kedua akan membuahi inti kandung lembaga sekunder untuk menghasilkan endosperma. Endosperma ini berfungsi sebagai cadangan makanan bagi calon individu baru. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio dan embrio tersebut akan berkembang menjadi biji. Biji tersebut dilindungi oleh dinding bakal buah. Setelah pembuahan selesai, benang sari, mahkota, dan kelopak bunga akan layu kemudian gugur. Bakal buah yang mengandung biji berkembang menjadi buah. Biji dari buah apel ditanam, kemudian akan tumbuh menjadi tanaman baru. Itu tadi penjelasan singkat tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa.